Oke, teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah bareng-bareng salah satu saham, yaitu BABP atau Bank MNC. Kita akan lihat saham ini dari kacamata seorang investor yang teliti, yang nggak cuma ikut-ikutan tapi benar-benar paham apa yang mau dibeli. Siap? Nah, biar analisis kita runut dan terstruktur, kita akan lewati 5 tahap ini. Mulai dari kenalan dulu sama bisnisnya, lalu kita intip laporan keuangannya, hitung-hitungan valuasinya, sampai kita teropong masa depannya, apa aja peluang dan risikonya. Di akhir, baru kita tarik benang merahnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, pertama-tama kita harus kenal dulu sama barangnya. Bank MNC ini sebenarnya entitas seperti apa sih? Dan apa yang bikin dia beda di tengah gempuran bank-bank digital sekarang? Jadi, pada dasarnya BBP ini adalah bank konvensional. Tapi jangan lihat dari situ aja. Justru, strategi utama mereka sekarang itu fokus banget untuk bertransformasi jadi pemain digital lewat jagoan mereka, Motion Bank. Ini ibaratnya cerita klasik, pemain lama yang lagi ganti baju buat bersaing di era baru. Dan ini poin yang penting banget untuk diingat. BABP ini bukan pemain tunggal yang berjuang sendirian. Dia adalah bagian dari ekosistem raksasa MNC Group. Nah, punya kakak sebesar ini bisa jadi keuntungan besar kan? Ini konteks yang nggak boleh kita lupakan. Nah, ini yang makin seru. Induk usahanya, si BCEP, belum lama ini nambah porsi kepemilikan sahamnya di BABP sampai hampir 50%. Ini bukan sekedar transaksi biasa loh, buat investor. Ini tuh kayak kode keras dari orang dalam. Sinyal bahwa mereka percaya banget sama masa depan bank ini. Oke, dari cerita bisnisnya, sekarang kita pindah ke bagian favorit semua investor. Angka, duitnya gimana? Seberapa sehat sih sebenarnya bisnis bank ini kalau kita lihat dari laporan keuangannya? Yuk kita bedah. Langsung ke intinya ya, laba bersih mereka. Untuk setahun penuh di 2025, mereka berhasil catat laba bersih sebesar 81,8 miliar rupiah. Angka ini yang bakal jadi patokan kita buat ngitung-ngitung valuasi nanti. Tapi, angka ini nggak berdiri sendiri ya. Kalau kita bandingkan sama tahun sebelumnya, ini artinya ada pertumbuhan positif sebesar 9,4%. Di tengah kondisi ekonomi yang serba nggak pasti, bisa tetap tumbuh itu udah jadi catatan bagus. Tapi ada tapinya. Meskipun labanya tumbuh, tingkat efisiensinya yang biasa kita ukur pakai ROA dan ROE, ini masih terbilang rendah. Gampangnya gini, mereka punya aset dan modal yang besar, tapi mesin buat ngubah itu jadi untung yang lebih besar lagi tuh belum bekerja maksimal. Ini jadi PR besar buat manajemen. Nah, dari data yang campur aduk tadi, laba tumbuh tapi efisiensi rendah, ini membawa kita ke pertanyaan jutaan dolar bagi setiap investor. Dengan harga sekarang, saham BABB ini sebenarnya murah atau mahal sih? Mari kita coba cari tahu. Buat menjawab pertanyaan ini, kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi aja. Justru disinilah seninya menganalisis saham. Ini bukan jawaban hitam atau putih, dan pemahaman kita soal dualitas ini jadi kuncinya. Coba perhatikan, di satu sisi, kalau kita lihat dari nilai asetnya lewat PBV, angkanya cuma 0,6 kali. Artinya, harga sahamnya di pasar itu lebih rendah dari nilai aset bersihnya. Murah kan? Tapi, di sisi lain, kalau kita ukur dari labanya lewat PER, angkanya tinggi, 27,42 kali. Ini menandakan harganya mahal dibanding laba yang dihasilkan. Ini tuh ibaratnya kita nemu rumah tua di lokasi premium. Nilai tanah dan bangunannya, asetnya, tinggi, tapi pendapatan sewa bulanannya, labanya, masih kecil. Dan ini bukan cuma interpretasi saya ya, datanya sendiri bilang begitu. Harga saham di bawah nilai buku itu adalah indikasi kuat bahwa secara aset, saham ini sedang dihargai murah oleh pasar. Atau undervalued. Ini argumen utama para value investor. Oke, karena valuasinya ambigu begini, langkah kita selanjutnya adalah jadi peramal. Maksudnya, kita harus lihat ke depan. Apa sih yang bisa jadi pendorong harga sahamnya, dan apa aja batu sandungan yang mungkin menghadang? Resikonya cukup jelas dan harus kita waspadai nih. Namanya bank digital, risiko keamanan siber itu nomor 1. Lalu suku bunga yang naik turun itu bisa banget menggerus keuntungan. Persaingan dari bank digital lain juga, wah ketat banget. Terakhir, saham di harga segini biasanya likuiditasnya tipis, jadi agak susah buat jual beli dalam jumlah besar. Nah, di sisi lain, peluang emasnya ya di sini. Dan ini kalau yang besar ya, kalau transformasi digital lewat Motion Bank ini sukses besar, ceritanya bisa berubah total. Apalagi semua ini didukung sama modal tebal dari MNC Group, jadi ada jaring pengamannya. Oke, kita sudah lihat semua kepingan puzzle-nya, mulai dari bisnisnya, angkanya, valuasinya, sampai peluang dan risikonya. Sekarang, saatnya kita kumpulkan semua itu dan tarik kesimpulan sebagai seorang investor.
Ingat, tadi kita bahas valuasi dari asetnya yang murah? Nah, ini dia angka di baliknya. Nilai buku per lembar sahamnya itu ada di Rp85,21. Secara teori, inilah nilai asli per lembar saham kalau perusahaannya katakanlah dilikuidasi hari ini. Sekarang, coba deh sandingkan angka tadi, Rp85, dengan harga terakhir sahamnya di pasar yang ada di Rp51. Jauh kan? Nah, selisih inilah yang menjadi inti dari argumen bahwa saham ini undervalued dari sisi asetnya. Jadi kesimpulan krusialnya buat Anda adalah ini. BAPP itu punya valuasi yang menarik kalau kita lihat dari harta karunnya, yaitu asetnya. Tapi kemampuan untuk mengubah harta karun itu jadi keuntungan yang efisien dan besar, itu masih jadi pekerjaan rumah. Ingat, aset murah tanpa kemampuan menghasilkan laba yang baik itu nggak akan membawa kita kemana-mana. Nah, setelah semua analisis ini, pertanyaan terakhir saya lempar kembali ke Anda sebagai investor. Dengan kondisi fundamental seperti ini, pemicu atau katalis apa yang Anda tunggu sebelum akhirnya mengambil keputusan? Apakah lonjakan laba di laporan keuangan berikutnya? Atau berita besar bahwa Motion Bank berhasil gait jutaan pengguna baru? Pikirkan baik-baik, karena pada akhirnya keputusan ada di tangan Anda.